Koneksi antar materi modul 3.1.A.9 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Jadi di sini pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika guru mampu menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah seringkali kita dihadapkan pada berbagai dilema etika dan bujukan moral. Berdasarkan keadaan tersebutlah maka guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan cara menjadi sosok yang dapat menjadi teladan yang positif, motivator, fasilitator, dan mampu membentuk karakter positif kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pengambilan keputusan, guru juga dapat menggunakan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Kemudian, pertanyaan kedua. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh pada prinsip-prinsip yang akan kita ambil nantinya dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan, kita mengenal 3 prinsip yang meliputi berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Guru dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran juga harus memiliki rasa empati terhadap murid agar murid memiliki rasa terbuka dan berminat terhadap pembelajaran yang kita berikan. Hal ini merupakan salah satu prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dilakukan pada modul-modul sebelumnya. Mengenai kaitannya antara pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching sangat efektif. Karena dengan mempelajari materi coaching, kita dapat mempelajari cara berkomunikasi yang memberdayakan atau asertif, teknik mindfulness, dan coaching model Tirta. Artinya, dengan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau komunitas praktisi di sekolah merupakan cara pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral. Selain itu, dalam pengambilan keputusan
juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan bersama murid atau komunitas praktisi di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Menurut saya bahwa dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dalam proses mengelola aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh. Hadir sepenuhnya dalam masalah yang dialami dan mampu memahami tujuan pembelajaran sosial emosional. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, sebagai seorang pendidik, tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Penanganan masalah pada studi kasus yang telah disediakan memberikan contoh dan praktik secara langsung merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekolah, baik yang dialami oleh murid maupun guru dalam proses berinteraksi di sekolah. Adanya teknik 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan akan memberikan rambu-rambu dalam penyelesaian dilema etika atau bujukan moral yang dihadapi. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, dalam pengambilan keputusan memiliki arti yang penting bagi berkembangnya sebuah organisasi atau satuan pendidikan. Pada pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, berkembang, dan mampu mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Namun jika dalam pengambilan keputusan terjadi kesalahan, maka akan berdampak buruk bagi organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan harus berpedoman pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan. Pertanyaan ketujuh. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, perubahan tidak dapat dibangun secara singkat. Namun, ada proses yang harus dilalui dan dikerjakan agar terwujud. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi secara persuasif, secara terus-menerus, agar lingkungan yang masih menggunakan paradigma lama akan memiliki pemahaman baru dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan.
pengambilan keputusan atas adanya perubahan, maka perlu dilakukan dari hal kecil agar menjadi kebiasaan dan budaya positif dalam lingkungan tersebut. Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta tujuan sekolah, maka akan menggapai perubahan yang dapat diterima oleh lingkungan atau warga sekolah. Pertanyaan ke-8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut saya, hal itu memiliki pengaruh. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran tentunya sudah memahami pokok-pokok atas perubahan yang salah satunya pembelajaran berpihak pada murid. Sehingga seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan mampu memfasilitasi dan memerdekakan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut saya, sebagai seorang guru yang selalu memberikan bantuan pembelajaran dan pelayanan konseling kepada murid, akan selalu memperhatikan rencana jangka panjang yang akan dihadapi seorang murid ketika terjun ke masyarakat. Sehingga guru harus menjadi motivator, coach, dan pengarah yang baik kepada murid agar mampu beradaptasi dan memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari modul yang sudah saya pelajari ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah bahwa sebagai seorang guru yang merupakan pemimpin pembelajaran bagi murid dan komunitas praktisi di lingkungan sekolah, maka diharapkan mampu memiliki sikap among terhadap pratap Triloka yang dapat membantu murid dalam tumbuh kembang dan menjadi modeling bagi lingkungannya. Selain itu, kemampuan guru dalam pengambilan keputusan didasari oleh kemampuannya dalam melaksanakan coaching, sehingga pengambilan keputusan yang diperoleh memberikan dampak positif bagi murid dan sekolah.